Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Mapen Channel, yaitu channel tentang seputaran pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview yaitu jenis klon Tugu Sari untuk bisa dimaksimalkan di MDPL 450 ya di daerah saya. Nanti akan kita sedikit bandingkan yaitu jenis klon Tugu Sari dengan klon lainnya. Nantinya perbedaan terhadap produktivitas kopi di perkebunan kopi kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menonton channel ataupun konten terbaru dari saya. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe untuk mengetahui informasi terbaru dari channel ini dan juga membantu perkembangan channel ini. Ya, langsung saja teman-teman, kita lihat kita sedang berada di kebun. Suasana cukup ini cerah namun sedikit mendung. Kalau kita lihat ini adalah jenis klon kopi robusta. Kalau ini klon legend yaitu klon Tugu Sari ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat sedikit perbedaannya akan kita ulas. Jadi untuk jenis klon Tugu Sari ini kalau di daerah saya itu MDPL 450 bisa dikatakan ini cocok untuk ditanam di daerah saya ya. Karena kalau kita lihat kalau melihat cuaca yang ekstrim, terlebih sering hujan di malam hari seperti kayak gini, ini untuk jenis kopi klon ini misalkan ini klon lokal ya teman-teman, ini rawan rontok ya teman-teman. Kalau kita lihat kemarin fase mata yuyu ataupun pembuahan di awal-awal ini pembuahan ini sangat lebat sekali buahnya, namun terlihat sekarang ini cukup berkurang. Ini karena faktor kerontokannya teman. Kita sudah berusaha yaitu dengan melakukan perawatan dengan pemupukan dan pemangkasan dan lain sebagainya, namun faktor alam tak bisa dihindari lagi. Apa yang terjadi tetap ada kerontokan yang nantinya tentunya akan berdampak pada pemanen buah. Namun kalau kita lihat untuk jenis klon Tugu Sari ini memang sedikit terjadi kerontokannya teman-teman. Jadi kita lihat ini masih kelihatan utuh dari pembuahan di awal pembuahan kemarin. Ini minim rontok. Untuk itu kami sangat merekomendasikan di kebun kami yaitu dengan jenis klon Tugu Sari ya teman, karena harapan kami untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan nantinya ketika fase pemainan dari kerontokan. Nah, kita lihat di pohon lainnya. Ini kalau kita tarik kesimpulannya teman-teman, jadi untuk jenis klon kopi itu memang berpengaruh ataupun bisa dipilih untuk bisa ditanam di kebun teman-teman. Jadi jenis klon apa yang bisa dikatakan cocok terhadap cuaca ketika curah hujan tinggi, ketika juga musim kemarau, jadi yang tahan itu jenis klon apa. Jadi teman-teman harus cermat sebelum melakukan penanaman pohon kopi. Jadi jenis klon apa yang akan dibudidayakan di kebun kopi teman-teman. Ini juga Tugu Sari hijau ya teman-teman. Jadi alhamdulillah cukup bisa dikatakan memuaskan kalau bila dibandingkan dengan kita memelihara ataupun budidaya untuk klon jenis ini lokal. Tetapi untuk di sisi lain dari kelemahan klon Tugu Sari memang ini teman-teman. Jadi dia minim tunas bahan. Jadi ada kekurangan juga ada kelebihannya. Untuk tunas bahan memang klon Tugu Sari memang sedikit, itu lebih banyak itu kita dapatkan dari klon lainnya. Misalkan klon yang lagi viral, klon Arsat atau Bima itu memang identik dengan tunas bahan. Tapi kalau untuk klon Tugu Sari ini memang untuk tunas bahan itu lebih sedikit ya teman-teman. Jadi kita hanya bisa mendapatkan ini tunas-tunas ranting itu kebanyakan. Ada tunas raja namun
1-2 dan cukup lama untuk mendapatkannya. Jadi itu bila kita sudut dari kelemahannya dari klon Teguh Sari. Nah, kita lihat ini teman-teman, cukup bagus, alhamdulillah. Ini. Jadi untuk faktor cuaca juga berpengaruh, faktor lingkungan itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Untuk perawatan itu tidak jauh beda ya teman-teman. Jadi ketika kita memelihara atau membudidayakan klon Teguh Sari dan juga klon lainnya, itu untuk perawatan itu hampir sama. Tetapi untuk teknik pemangkasan ataupun ini persiapan bahan memang sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi kalau untuk klon lokal ataupun klon jenis klon yang banyak menumbuhkan tunas bahan itu cukup relatif lebih mudah. Tapi untuk klon Teguh Sari ini memang agak sulit untuk mendapatkan bahan, jadinya kita harus lebih cermat dalam memelihara bahan yang nantinya akan ini menstabilkan panen setiap tahunnya itu pada bahan ya teman. Ini misalkan jenis klon lokal ini untuk mendapatkan tunas raja ini memang sangat mudah teman-teman, sangat mudah, sangat banyak sekali kita dapatkan. Ini contoh. Selain itu untuk perawatan ini untuk memaksimalkan klon Teguh Sari di MDPL ini 450 itu hampir sama seperti kita merawat pohon kopi lainnya, jenis klon lainnya. Jadi kita itu misalkan untuk perawatannya tanah juga kita sudah ini untuk menjaga keseimbangan tanah. Selain kita melakukan pemupukan dan pupuk kimia, kita membuat rorak atau koken kayak gini ya teman-teman. Jadi kita lihat ini, jangan ini rumputnya jangan fokus pada rumputnya, memang ini agak telat dalam membersihkannya. Nah, jadi minimal setahun sekali kita beri pupuk kandang dan kita taruh pada kowen ataupun rorak teman-teman, yaitu untuk menjaga keseimbangan kesuburan tanah. Jadi untuk pupuk kimia itu misalkan di awal musim penghujan dan di akhir musim penghujan kita melakukan pemupukan itu minimal 2 kali dalam setahun, tapi bisa ditambahkan di pertengahan musim penghujan ya teman-teman. Itu untuk pupuk buah ya teman. Pupuk buah, jadi menghindari keruntukan dan juga membantu proses pembesaran buah atau memaksimalkan ukuran buah ataupun nantinya berat buah ketika fase pemanenan ya teman-teman. Jadi sangat penting sekali. Itu pemangkasan juga kalau untuk klon Teguh Sari memang sedikit, yaitu tunas cacingnya ya teman. Jadi untuk ini pemangkasan itu bisa lebih lama dibandingkan dengan untuk klon lainnya. Jadi misalnya klon lainnya itu untuk tunas air, tunas cacing itu memang lebih banyak, jadi kita harus lebih rutin lagi dalam melakukan pemangkasan. Tetapi jenis untuk klon Teguh Sari memang sedikit sekali. Jadi klon Teguh Sari mempunyai keunggulan, kalau kita lihat ini memang tidak dominan dengan tunas-tunas cacing yang tumbuh biasanya di ini dombolan-dombolan buah. Ciri-ciri tunas cacing antara lain sedikit kita jelaskan, yaitu dia tumbuh di dombolan buah, dia hanya tumbuh 3 atau 4 ruas, yaitu dia tidak mempunyai fungsi lanjutan dan dia tidak bisa memanjang. Kalaupun dipelihara dia tidak mempunyai produktivitas kopi yang relatif bagus ya teman. Jadi kelebihan daripada klon Teguh Sari kurang lebihnya begitu ya. Kita sambil jalan ya teman, ini cuaca hampir hujan, jadi mungkin dari teman-teman ada yang belum jelas bisa tontonnya nanti di kolom komentar ya teman-teman. Ini jenis klon Teguh Sari juga ini kita lihat sedikit sekali tunas bahannya untuk tumbuhan di tahun berikutnya, namun kita bisa memaksimalkan ini B1 ya teman-teman. Ini B2 maksud kami, ini kan pembuahan pertama, ini B1. Nah, nanti ketika minim ini bahan kita bisa
memaksimalkan untuk B2-nya. Jadi nanti menjaga kestabilan panen setiap tahunnya. Tentunya kita harus cermat ketika ada bahan ataupun tidak, itu kita ada teknik tersendiri untuk mengoptimalkannya. Ya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Bagi yang jelas bisa ditanya-tanya di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.